Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Ayu Putri, NIM 2004020129. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UTS mata kuliah Matematika Keuangan. Langsung saja kita langsung ke pembahasannya. Soal yang pertama. 3 bulan setelah meminjam uang, Mutia membayar sebesar 12 juta rupiah untuk pelunasan pokok pinjaman dan bunganya. Apabila diketahui bunga adalah 14% per tahun, berapa besarnya pinjaman Mutia? Langsung saja kita jawab. Sebelumnya kita tulis apa yang diketahui. Nah, dari soal kita ketahui bahwa MA atau modal akhir atau nilai akhir yang dibayarkan Mutia adalah 12 juta rupiah. Kemudian P atau suku bunganya itu 14% per tahun dan K atau selang waktunya yaitu 3 bulan. Kemudian yang ditanyakan adalah besarnya pinjaman atau M. Kita lanjut ke penyelesaiannya. Nah, karena di sini kita akan mencari nilai M dan nilai MA sudah diketahui, maka saya menggunakan rumus MA sama dengan M ditambah B. Karena nilai B belum diketahui, maka kita masukkan rumus dari B. Jadi rumusnya menjadi MA sama dengan M ditambah rumus dari B yaitu M dikali P dikali K per T. Nah, kita sederhanakan rumusnya menjadi MA sama dengan M dikali 1 ditambah P dikali K per T. Dengan menggunakan sistem distribusi ya. Kita buktikan. M dikali 1 itu kan M. Kemudian ditambah M dikali P dikali K per T itu kan hasilnya jadi M dikali P dikali K per T. Selanjutnya kita masukkan nilai dari MA yaitu 12 juta sama dengan M itu tetap karena nilai M yang akan kita cari. Kemudian 1 ditambah nilai dari P yaitu 14%. 14% itu kan sama dengan 14 per 100. Dikali nilai dari K yaitu 3 per T-nya itu 12 karena di sini kita menggunakan perhitungan bulan. Lanjut. Nah, 12 juta tetap sama dengan M juga tetap dalam kurung 1 ditambah. Nah, tadi di sini kan 14 dikali 3. Coba kita kali. 14 dikali 3. 3 dikali 4 itu kan 12. Kita tulis 2 simpan 1. 3 kali 1, 3 ditambah 1, 4. Jadi hasilnya 42. Kemudian 100 dikali 12 itu kan hasilnya 1200. Lanjut, 12 juta tetap sama dengan M dalam kurung. Di sini kan untuk menjumlahkan 1 ditambah 42 per 1200 itu kan kita harus ubah 1 ini menjadi pecahan. Nah, penyebut dari yang ini kan 1200, jadi untuk memudahkan kita ubah 1 menjadi 1200 per 1200 supaya bisa langsung dijumlahkan. Jadi kita tulis di sini 1200 ditambah 42 per 1200. Lanjut, 12 juta sama dengan M dalam kurung. Tadi kan 1200 ditambah 42 itu hasilnya 1242 per 1200. Lanjut lagi, 12 juta sama dengan tadi di sini 1242 dikali M, hasilnya ini. Kemudian per 1200 itu tetap. Nah, selanjutnya di sini kan itu 12 juta per 1. Jadi kita kalikan silang ya. Jadi
1 dikali 1242 M dikali 1 itu hasilnya 1242 M, sama dengan 12 juta dikali 1200. Nah, lanjut, 1242 M sama dengan 12 juta dikali 1200, itu hasilnya 14 miliar 400 juta. Kemudian lanjut lagi, jadi 1242 ini kita pindah ruaskan. Karena dipindah ruaskan maka jadi kebalikannya. Karena di sini dikalikan jadi dibagi. Jadi M sama dengan 14 miliar 400 juta per 1242. Itu selanjutnya jadi M sama dengan 11.994.202,8986, atau kita bulatkan menjadi 11.594.203 rupiah. Jadi besarnya pinjaman Mutia adalah 11.594.203 rupiah. Lanjut ke soal nomor 2. Setelah menabung 25 juta rupiah di Bank Merdeka selama 3 tahun, tabungan Santi berkembang menjadi 42.750.000 rupiah. Berapa tingkat bunga atau suku bunga tunggal yang diberikan oleh Bank Merdeka? Langsung saja kita ke jawabannya. Pertama itu diketahui M-nya atau modal awalnya itu 25 juta, kemudian N-nya 3 tahun, dan MA-nya atau modal akhirnya itu 42.750.000 rupiah. Kemudian yang ditanyakan itu adalah suku bunga atau P-nya. Langsung saja ke penyelesaiannya. Di sini karena B belum diketahui, maka kita cari B-nya dulu. Itu menggunakan rumus B sama dengan MA dikurang M. Nah, MA tadi itu nilainya 42.750.000, kemudian M-nya itu 25 juta. Hasilnya yaitu 17.750.000. Maka di sini saya menggunakan rumus B sama dengan M dikali P dikali N. Nah, kita masukkan nilai dari B yaitu 17.750.000 sama dengan nilai dari M yaitu 25 juta, kemudian dikali P itu tetap karena nilai P yang akan kita cari, dan N-nya yaitu 3. Selanjutnya 17.750.000 sama dengan 25 juta dikali P dikali 3, itu kan hasilnya 75 juta P. Kemudian 75 juta P ini kita tukarkan, kemudian 75 jutanya kita pindah ruaskan, makanya menjadi dibagi. Makanya di sini kita tulis P sama dengan 17.750.000 per 75 juta. Nah, hasilnya itu sama dengan 0,2367, kemudian dibulatkan menjadi 0,24. Nah, 0,24 ini kan sama dengan 24/100 karena 2 angka di belakang koma. 24/100 itu sama dengan 24%. Jadi suku bunga tunggal yang diberikan oleh Bank Merdeka adalah 24% per tahun. Kita lanjut ke soal nomor 3. Andi pinjam uang di bank dengan suku bunga tunggal 8% per tahun. Pada akhir tahun, Andi harus mengembalikan 8 juta rupiah. Berapakah bunga yang saya bayar dan berapa pinjaman saya? Langsung saja kita ke jawabannya. Diketahui P-nya itu 8%, kemudian A atau modal akhirnya itu 8 juta, kemudian N-nya itu 1 karena di situ dijelaskan bahwa pada akhir tahun. Yang ditanyakan itu adalah bunga dan pinjamannya atau B dan M.
Langsung saja ke penyelesaiannya. Pertama kita mencari bunga. Di sini saya menggunakan rumus B sama dengan A dikali NP per 1 ditambah NP. Sama dengan nilai dari A itu kan 8 juta dikali nilai N 1, kemudian nilai dari P itu 8 per 100 per 1 ditambah N-nya itu 1 dikali P nilainya 8 per 100. Selanjutnya 8 juta dikali 8 per 100 per 1 ditambah 1 kali 8 per 100 kan sama dengan 8 per 100. Lanjut 8 juta tetap dikali 8 per 100 per sama seperti jawaban sebelumnya, itu 1 diubah kembali menjadi bentuk pecahan. Nah, karena penyebutnya di sini nilainya 100, jadi 1 diubah menjadi 100 per 100. Makanya di sini ditulis 100 ditambah 8 per 100. Kemudian sama dengan 8 juta dikali 8 per 100. Tadi 100 ditambah 8 itu hasilnya 108 per 100. Kemudian selanjutnya sama dengan 8 juta dikali tadi itu kan 8 per 100 per 108 per 100 itu diubah. Jadi caranya itu pembagian ini kita ubah menjadi perkalian. Maka nilai dari 108 per 100 itu kita putar jadinya 100 per 108. Makanya di sini dituliskan 8 dikali 100 per 100 dikali 108. Lanjut sama dengan 8 juta dikali, nah 100 dibagi 100 kan itu 1 ya, jadi habis. Jadi tinggal 8 per 108. Hasilnya itu 8 juta dikali 8 kan 64 juta per 108. Nah, 64 juta dibagi 108 itu hasilnya 592.592,59 rupiah. Jadi, bunga yang dibayar oleh Andi adalah 592.593 rupiah. Dibulatkan ya jadi 1 tadi. Kemudian selanjutnya itu pinjaman atau M. Jadi untuk menghitung pinjaman itu kita bisa gunakan rumus M sama dengan modal akhirnya dikurang bunganya. Jadi tadi modal akhirnya itu 8 juta dikurang bunganya yaitu 592.593 rupiah. Hasilnya 7.407.407 rupiah. Jadi pinjaman Andi adalah 7.407.407 rupiah. Sekian jawaban yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.